Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir pada tanggal 15 Oktober 1844 di kota Rohan, Kerajaan Prusia. Ayahnya, Karl Ludwig Nietzsche, adalah seorang pendeta Lutheran, dan ibunya, Franziska Ofler, adalah seorang ibu rumah tangga yang soleh. Nietzsche tumbuh di tengah keluarga yang taat beragama, dan pengaruh agama ini memainkan peran penting dalam perkembangan pemikirannya yang kontroversial di masa depan. Nietzsche menunjukkan bakat intelektual yang luar biasa sejak dini. Dia mulai belajar di Universitas Bonn pada usia 17 tahun, dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Leipzig. Selama masa studinya, Nietzsche mulai menunjukkan minat yang besar pada filsafat klasik, terutama karya-karya Arthur Schopenhauer dan Friedrich Schiller. Setelah menyelesaikan studinya, Nietzsche diangkat menjadi profesor bahasa Yunani di Universitas Basel pada usia yang sangat muda, yaitu 24 tahun. Kepintarannya dalam bahasa Yunani dan kefasihannya dalam menulis membuatnya menjadi profesor yang dihormati. Meskipun Nietzsche awalnya sukses dalam karir akademisnya, pada tahun 1879 dia mengundurkan diri dari posisinya di universitas. Kesehatan mentalnya mulai menurun, dan beberapa teori mengatakan bahwa dia menderita penyakit sifilis. Penggeseran dalam kehidupan Nietzsche mencerminkan pergolakan dalam pemikirannya sendiri, di mana ia mulai menolak konsep tradisional tentang kebenaran dan moralitas. Kehidupan pribadi Nietzsche juga dipenuhi dengan kesulitan. Dia tidak pernah menikah dan memiliki hubungan yang sulit dengan keluarganya, terutama dengan ibunya dan adiknya, Elisabeth Foster Nietzsche. Meskipun Nietzsche sering mengungkapkan rasa tidak suka terhadap agama Kristen, adiknya malah menjadi pendukung kuil solusi, suatu bentuk pemujaan yang dianggap kontroversial. Pemikiran Nietzsche penuh dengan konsep-konsep yang provokatif dan mendalam. Dia mempopulerkan ide Ubermensch atau Supermensch yang menciptakan gambaran tentang individu yang mampu menciptakan nilai-nilai mereka sendiri di luar norma masyarakat. Pemikirannya juga mencakup konsep keabadian pengulangan, di mana dia mendalami ide bahwa kita harus hidup seolah-olah setiap tindakan kita akan diulang tanpa henti. Beberapa karya terkenal Nietzsche termasuk To Spoke Zarathustra yang membawa konsep Ubermensch, Beyond Good and Evil yang merupakan kritik tajam terhadap moralitas tradisional, dan Ecce Homo yang merupakan pandangan dirinya sendiri terhadap karya-karya besar yang telah dia hasilkan. Pada tahun 1889, Nietzsche mengalami kekacauan mental yang parah yang diyakini dipicu oleh melihat seorang pengemudi kereta kuda yang memukul seekor kuda di Turin. Setelah peristiwa itu, Nietzsche terus hidup dalam penyakit dan ketidakwarasan pikiran. Dia menghabiskan sisa hidupnya dalam perawatan oleh sahabatnya. Nietzsche meninggal pada tanggal 25 Agustus 1900 di Weimar, Jerman. Meskipun hidupnya singkat, warisannya dalam dunia filsafat dan budaya sangatlah besar. Pemikiran Nietzsche terus mempengaruhi berbagai bidang, termasuk filsafat, sastra, seni, dan psikologi. Dia dianggap sebagai salah satu pemikir terpenting dalam sejarah filsafat, dan konsep-konsepnya tetap relevan hingga saat ini. Adiknya, Elisabeth, yang bertanggung jawab atas warisan Nietzsche setelah kematiannya, memanfaatkannya untuk mendukung paham nasionalis dan antisemitisme yang sangat berbeda dengan pemikiran Nietzsche sendiri. Inilah yang menyebabkan pemikiran Nietzsche disalahartikan dan disalahgunakan oleh beberapa kelompok dalam sejarah.
Friedrich Nietzsche bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang pemikir yang meresapi dunia dengan pemikirannya yang unik dan kontroversial. Meskipun kesehatannya menurun di akhir hidupnya, warisannya terus membuka pintu untuk pertanyaan mendalam tentang kehidupan, moralitas, dan kebenaran.